Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan.
Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami muliakan Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kekudusan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah.
pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kau Allah yang kudus, terpujilah Engkau Tuhan, nama di atas segala nama. Kami sembah Kau Yesus. Ya lama syanda ya lama ya lama lama ya lama lama so. Kudus kuduslah Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kudus kudus kuduslah Tuhan. Suci suci sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya. Omnipresent Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Lord, have all my life. Majesty, I worship you. Majesty, we worship you, God. Come on, church, we want to worship Him. Sing the song to Him. Oh, Majesty, oh, Majesty. Let your people worship you. Christ alone, the Savior and Lord, come and fill my heart, oh Majesty. Majesty, let us crown Him King of Kings, Messiah, the Savior and Lord, ruler of my life, omnipresent, omnipresent Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Lord.
bersama-sama saudara. Shiribarara, 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 Shiribarara. You're the King of Kings. We honor you in this place, Lord. Shiribarara. Mari terus sembah Dia. Shiribarara, 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 Omnipresent Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Lord, have all my life. Oh, Majesty, Majesty, I worship you. Come on, sing it, church. Omnipresent Lord, omnipotent God, amen. Oh, magnificent and all-knowing God, oh, bring me close to you, Lord, have all my life. Oh, Majesty, I worship you. Oh, Majesty, I worship you. Oh, Majesty, Majesty, I worship you. Mari berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Oh, Majesty. Kita mau sembah, kita mau puji Allah kita bersama-sama, amin. Mari tepuk tangan saudara. Because you alone are worthy to be praised this morning, oh Lord. Come on, sing. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. Amen. Come on. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Come on, church. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Nyanyikan dari awal. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. Oh, more than I had before. Oh, these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Oh, I am devoted to you. Come on, church. Oh, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Amen. Just to be with you, my Lord. Oh, Jesus,
and forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give my praises to you, forever, Lord, and forever and ever I give my praises to you. Kami menyambut Engkau, Tuhan. Uralabasyanda, kialalabasyanda. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi kami sekarang ya Roh Kudus. Kami perlukan kuasa-Mu ya Bapa. Mari sambut Roh Kudus, sambut kuasa-Nya, dicurahkan bagi kita. Penuhi kami sekarang ya Tuhan. Uralabasyanda kanalabaya lalabaya lalamasu. Siriana labaka ya lalamashia lalamu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima urapan-Nya.
berhembuslah, mengalirlah sekarang. Roh Kudus berhembuslah, mengalirlah sekarang. Puji Tuhan, boleh katakan haleluya buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Minggu ini, bulan ini kita banyak memuji Tuhan, banyak bersyukur dan banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa. Saya tahu kekuatan dari Allah akan limpah atas kita. Urapi hambamu, urapi umatmu, urapi firmanmu. Kami semua menerima pesanmu hari ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan, saudara. Shalom dan salam jumpa untuk semua saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Tentunya pada hari ini adalah hari yang khusus, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah sebuah pertanyaan tentang tujuan hidup. Bisakah kita mengevaluasi tentang tujuan hidup kita, terutama di saat new normal ini? Keadaan tidak akan pernah sama dengan sebelum waktu ini. Tetapi mari kita kembali mempertajam tujuan hidup kita. Jelaskah tujuan hidup Anda? Ini tema kita. Saudara, apakah tujuan hidup kita selaras dengan tujuan Allah yang memberi kita kehidupan? Nah, seorang yang terkenal sekali, seorang British polymath, political activist, historian, Nobel laureate, seorang ateis bahkan, yang namanya Bertrand Russell. Dia akhirnya berkata, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti sebelum Anda memikirkan Allah. Wow, saudara, seorang ateis. Dia berkata harus bermula dari Allah. Karena banyak orang yang memulai dari dirinya sendiri. Lalu, saudara, dia mulai berpusat dalam pencarian tujuan hidup selama ribuan tahun, membingungkan banyak orang dan dirinya. Karena mereka memulai dari titik awal yang keliru, yaitu berpusat kepada diri sendiri. Apa yang aku dapat di dunia ini? Apa jadinya nanti aku kelak? Saya harus berbuat apa di hari ke depan? Bagaimana masa depanku, sasaran-sasaranku, ya? Mimpi-mimpiku, ambisiku. Saudara, kalau itu tujuannya, maka dia tetap akan kebingungan, kenapa aku ditaruh di planet bumi ini? Nah, kita harus kembali memikirkan tentang Allah. Kita dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Very simple, sangat mudah. Tujuan hidup kita ini jauh lebih besar dari prestasi loh, saudara, yang kita buat. Ketenangan dalam jiwa, bahkan kebahagiaan hidup kita. Tujuan hidup itu lebih besar daripada keluarga kita. Karier, mimpi-mimpi liar, dan ambisi. Kalau kita ngerti bahwa tujuan hidup ini kembali kepada Allah. Nah, firman Allah dalam Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bisakah kita menghayati ayat ini? Di dalam Kristus, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, di surga, di bumi, yang kelihatan, visible dan invisible. Saudara bisa bayangkan, yang nggak kelihatan pun diciptakan oleh Dia. Termasuk hari ini, pemerintah, singgasana, kerajaan, penguasa. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, jadi hari ini kita mau kembali kepada firman Allah. Di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub, seorang yang sedang bergumul dalam penderitaan, hartanya digoncang habis.
anak-anaknya mati. Dianya sakit, luar biasa penderitaan. Teman-temannya menuding, mengolok-olok, menuduh, menghakimi dia. Bisa bayangkan, istrinya pun mulai menyingkir dan mulai mengajak dia mengutuki Allah. Tapi dia berkata, dari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini Ayub. Bagaimana kita hari ini? Hari ini apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena hidup kita ini sebetulnya ada di dalam tujuan Allah? Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, saudara pasti membacanya. Kita diciptakan untuk kekekalan, jangan lupa saudara. Bukan sementara ini, tapi untuk kekekalan. Tapi untuk mencapai ke sana adalah hal-hal yang menjadi bagian kita. Dan Allah menyediakan segala sesuatu. Apakah semuanya untuk kita? Tentunya ada tujuan Allah. Kita diciptakan untuk menyenangkan Dia. Karena kita akan bersama Dia di dalam kekekalan. Saudara, kita ini dibentuk, we are shaped untuk God's family, keluarga Allah. Saudara dan saya. Kita dibentuk untuk melayani Tuhan, melayani Allah. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Wah, ini luar biasa. Dan tentunya kita dicipta, saudara dan saya, untuk tujuan misi Allah digenapi di dunia ini melalui saudara dan saya. Nah, banyak anak muda punya tujuan hidup macam-macam atau nggak punya tujuan hidup sehingga mereka hidupnya amburadul, hidupnya sembrono, hidupnya kacau. Tanpa tujuan maka mereka hopeless, kacau, apa adanya dia hamburkan, dihabiskan seperti kisah anak yang terhilang. Saudara, sehingga banyak di antara mereka di berbagai negara maju bahkan tidak tahu tujuan hidupnya, nggak tahu destiny-nya, bahkan mengambil langkah singkat untuk bunuh diri. Mari kita melihat. Kalau orang punya tujuan dan tidak punya tujuan itu beda. Kita lihat sebentar dua gambar yang sama crowd, orang banyak, tapi yang satu bicara tentang ini ada di junction, di crossing line di Shibuya, Jepang, ya, di Tokyo. Wah, begitu banyak orang, begitu traffic light sudah kuning dan hijau, maka orang nyebrang nggak peduli kalau ada yang keseleo jatuh pun ya sudah ditinggal karena masing-masing ke kiri, ke kanan, ke depan punya tujuan masing-masing tanpa mempedulikan yang lain. Jadi mereka berjalan, pokoknya nyebrang, asal nyebrang. Yang penting sampai depan. Berbeda saudara, gambar yang satu ini bicara tentang maraton. Ini tertib, ada aturannya. Panitia menyediakan, tentunya ada garis finishnya. Ada berapa yang harus dicapai. Semua akan menuju ke sana. Begitu pelatuk dibunyikan start, maka mereka mulai bergerak. Bisa 10K, bisa 5K, kilometer ya, bisa 20 kilometer, ya ada yang jauh sekali, saudara. Dan ada ketertiban, ada aturan main, dan juga ada security, ada pertolongan di tengah jalan, ada mobil yang di depan, mungkin helikopter di atas, saudara. Serba rapi, kenapa? Karena mereka jelas tujuannya untuk beramai-ramai, tapi ada tujuan. Saudara, hari ini Tuhan menawarkan kepada kita supaya kita kembali tahu tentang tujuan Allah dalam hidup kita. Di masa COVID ini memang menyedihkan. Berapa minggu ini saya juga bergumul karena juga sedih karena begitu parahnya, terutama di Indonesia, beberapa sahabat pelayan Tuhan ada yang meninggal. Variannya telah muncul macam-macam dari Alpha sampai Delta dan bahkan Theta. Banyak yang kehilangan tujuan hidup. Coba saudara lihat, banyak orang frustrasi, perceraian, keributan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang sudah apatis, acuh tak acuh, berita-berita hoax dipercaya juga. Mari kita kembali kepada Bible, firman Allah. Berita kebenaran ini, iblis coba menipu sejak awal. Yesus pun coba mau ditipu oleh iblis, ditawarkan kenikmatan dunia, menyembah iblis, saudara, dan melakukan hal-hal yang extraordinary tanpa di dalam rencana Allah. Mari hari ini kita mau belajar. Ada 3 hal yang penting supaya kita kembali kepada tujuan Allah untuk hidup kita. Hal yang pertama, saudara, mari kita kembali ke tujuan Allah bagi kita, back to God's plan and purpose. Alkitab, rasul-rasul,
memberikan banyak nasihat. Tuhan Yesus juga banyak berbicara supaya kita ini tidak mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia ini pasti nanti akan binasa. Tapi kiranya kita mengerti bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kalau orang bercita-cita, punya sekolah tinggi, dan belajar dan punya perusahaan dan berbisnis dan menjadi profesional, nggak salah untuk kaya, punya uang, materi. Tapi kalau itu yang dicari, banyak yang kecewa. Karena ingin kaya, ini banyak orang yang jatuh ke dalam pencobaan. 1 Timotius 6 ayat 9, 10. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Apa yang kita cari, saudara? Apa yang kita kejar hari-hari ini? Bangun tidur, banting kepala, kaki jadi kepala, acuhkan rumah tangga, anak-anak, ibadah, nggak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, maka orang dapat gampang terjatuh, terperosok, dijerat dengan berbagai nafsu yang hampa, yang mengakibatkan kecelakaan, hal-hal yang negatif. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Punya uang boleh, cari uang boleh, tapi kalau cinta uang, itu akar kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, hari ini mari kita mengerti, seharusnya kita itu kaya dalam iman. Makanya Yakobus menasihatkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Allah pilih hari ini saudara dan saya, mungkin dianggap miskin, dianggap bodoh, dianggap tidak berarti oleh dunia, tapi menjadi kaya dalam iman. Orang yang kaya dalam iman, saudara, dia tidak khawatir untuk tidak makan, karena dia punya firman bahwa Allah menyediakan segala yang kita perlu. Ya, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Allah menyediakan. Burung yang tidak menabur, burung pipit di udara, dia makan. Nggak ada yang mau bunuh diri, terjun bebas. No, saudara. Tuhan Allah menyediakan oleh firman-Nya hari ini. Saudara punya iman. Kalau engkau lemah, engkau sakit, hari ini jiwamu kaya karena engkau tidak terus putus asa, mau mati, tapi engkau berkata, Allah, Tuhan adalah penyembuhku. Dan kalau waktu kita sudah selesai, ya sudah, nggak apa-apa. Engkau akan diterima di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan Paulus memperingatkan kepada Timotius, dan peringatannya untuk kita juga. Pertama Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kalau saudara hari ini berkata, oh saya termasuk orang kaya, saya punya baju banyak, saya punya rumah, punya. Saudara, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan yang bisa lenyap seperti saham-saham yang rontok, saudara. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Menjadi terkenal, pintar, hebat, populer, boleh saja. Tapi kalau itu menyebabkan kita lupa akan tujuan Allah dalam hidup kita, maka kita seorang manusia yang menyedihkan, gagal. Rencana Allah, tujuan Allah, purpose Allah tidak terjadi dalam hidup. Saya berdoa, saudara kembali kepada purpose tujuan Allah. Untuk apa kita ada di dunia ini? Ya, haleluya. Yang kedua, ketahuilah bahwa kita adalah ciptaan istimewa Allah, masterpiece-nya Allah. Efesus pasal 2 ayat 10 ini ayat yang luar biasa kalau saya baca. Ini, saudara, kita ini karena kita ini buatan Allah.
masterpiece-nya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata kita dalam bahasa Inggris dikatakan we are God's masterpiece. Satu-satunya, nggak ada dua saudara yang sama. Kembar pun nggak sama. Ada tujuan Allah dalam hidup kita, jadi kita nggak perlu compare, banding-bandingkan. Saya kenapa nggak seperti dia, kenapa saya? Saudara, waktu saya dulu seorang remaja, saya di Makassar, saya di Pulau Kayangan. Kalau hari libur senang, tunggu sunset, ya, wah, laut lepas. Lalu saya mulai coba ambil foto, ya, dan pulang saya coba melukiskan gambar sunset itu, gambar ikan. Saya dulu melukis ikan-ikan, saudara. Lalu saya berkata, Tuhan, indahnya lautan, indahnya matahari terbenam, ya, indahnya matahari terbit pagi hari. Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan berkata, sebetulnya lebih indah kamu itu, ciptaanku yang sempurna. Wow, saya kaget. Ya, terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa berkata, saya suka diri saya, the way I smile, the way I walk, the way I talk, ya, the way I dress. Kita harus bisa menerima kita dan kita berterima kasih bahwa Tuhan menciptakan saya indah. Walaupun saya nggak tinggi, walaupun saya nggak terlalu putih atau hitam, ya saya pengen santan hitam, ada yang pengen putih, ada yang pengen. Oh saudara, haleluya. Dulu kita pikir kita pengen jadi seperti orang lain. Hari ini Tuhan berkata, kamu lupa kalau kamu itu dicipta karya agungku, seperti akulah, karakterku lah yang didepositkan dalam hidupmu. Kamu akan berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, di dulu waktu kita masih kecil-kecil di Indonesia, semuanya made in Japan. Sandalnya Jepang, apa-apa Jepang. Belakangan made in China. Lupa bahwa kita made in heaven. Kita ini ciptaan Allah dari surga. Dan our heavenly Father created us perfect, sempurna. Walaupun tubuh kita ada yang cacat, ada yang kurang, tapi kita diciptakan, kita jiwa, roh kita itu diciptakan mulia oleh Allah. Saudara, jadi nilai-nilai kita haruslah kembali dari Allah. SOP-nya Allah, yaitu Alkitab. Kalau ada yang rusak, saudara, barang yang saudara beli kalau rusak kan ada manualnya, toh, mesti kembali ke sana. TV saudara, iPad saudara, handphone saudara, itu manualnya ada. Kalau ada yang nggak benar, kembali ke situ. Dan mereka bisa tukar kalau memang salah produksi dari pabrik. Dan kita kembali ke Alkitab karena SOP kita ada di sini. Kalau kita salah langkah, salah jalan, tujuan kita udah melenceng, miring, dan kita nggak tahu purpose tujuan itu kita kembali ke Alkitab, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Kita adalah masterpiece-nya Allah, dan iblis coba membohongi kita sehingga manusia banyak ditipu oleh iblis. Satu kali saya datang ke sebuah satu rumah teman yang luar biasa. Wah, lukisan keren-keren kelihatannya, gambarnya kayak ya gambar anak-anak, saudara. Saya lihat lagi, Picasso, ya, wah, karya Picasso. Dan waktu saya tanya, senyum-senyum yang punya, ya memang harganya mahal sekali, saudara. Bahkan lukisan-lukisan yang original Picasso kelihatannya seperti abstrak lukisannya, wah, bisa $1 million, saudara. Beda sama kopinya, beda sama yang printing, yang dijual di mana-mana, di toko-toko kecil, ya, itu bisa dibeli dengan harga $40, $50. Tapi masterpiece, ini karena siapa pelukisnya. Art, skill, nama besar, karya besar. Nah, kita hari ini, kalau kita mengakui bahwa aku ini masterpiece-nya Allah, Allah yang ciptakan aku, kita seharusnya bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang spesial, tidak ada duanya. Saudara, baju yang saudara pakai aja, jas kawin saudara, baju pesta wanita, itu kan diukur. Saudara belajar untuk ya, beli baju yang khusus, yang dibuat satu-satu, bukan yang kodian yang ditumpuk-tumpuk di etalase toko. Laki-laki lebih mudah, XML, ya, SML, XL, XXX atau LLL, XL.
Itu, tapi perempuan lebih hati-hati, saudara. Pasti ukur betul-betul baju, kalau bisa jangan ada duanya, begitu, saudara. Nah, Allah ingin supaya masterpiece ciptaannya juga hari ini spesial di mata Allah. Jadi saudara jangan peduli masa lalu, hidup lama, kacau. Hari ini suami istri yang sudah dipulihkan, saudara yang sudah dibarui, sudah berkata, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini masterpiece-nya Allah, dan Allah kenal kita satu persatu. Tidak ada sidik jari yang sama, perhatikan, DNA. Allah kenal kita satu persatu. Celakanya manusia gak kenalin Allah penciptanya, yang namanya Tuhan Yesus Kristus Sang Allah, yang kekal Alfa dan Omega. Jangan heran nanti semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah untuk memberi pertanggungjawaban. Allah kenali mereka satu persatu, tapi mereka nggak kenal Allah, sehingga yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, tempatnya bukan bersama dengan Dia. Saudara, hari ini biarlah kita merasakan hati Allah. Oh, seorang pemazmur dalam Mazmur 139 berkata ayat 13, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, dia menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dalam rahim ibu kita. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, kegelapan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, kita itu dipilih, kita dikasih Allah. Ketahuilah, Mazmur 4 ayat 3, bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya, saudara. Daud itu tahu, kalau dia berseru, berdoa, Allah mendengar. Hari ini, karena saudara spesial di mata Allah, doa seruan saudara Allah dengar. Dan Tuhan menolong kita. Kalaupun seorang harus meninggalkan dunia ini, maka Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan, precious in the sight of God, kematian semua orang yang dikasihinya. Daud itu kasih nama anaknya Salomo di dalam Alkitab Indonesia, tapi dalam Alkitab Hebrew adalah Yedidiah, Hebrew Bible. Salomo artinya apa? Beloved to God, dicinta oleh Allah. Walaupun sayang pada akhirnya Salomo itu dia mati muda juga, 59 tahun sudah. Tapi sebetulnya dia dicintai oleh Allah, sebab itu Allah memberikan apa saja untuk Salomo. Hari ini kalau kita dicintai Tuhan, jangan kita lupa diri bahwa Dia pemilik hidup kita. Senangkan Dia, layani Dia. Karena kita akan bersama, kita dicipta untuk Dia, untuk kesenangan Allah. Saudara, bahkan kita ini seperti biji mata Allah, kesayangannya Allah. Mazmur 17 ayat 8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Pemeliharaan Tuhan bagi kita itu seperti biji mata. Apakah saudara, suami istri bilang, aku sayang kamu, I love you, oke. Saudara berciuman, saudara pelukan. Tapi kalau mata saudara, buka mata lalu tangan, jari tangan kekasihmu mau ditunjuk, tempel mata, saudara akan berkata, no. Itulah Tuhan bagi kita. Dia pelihara kita seperti biji mata, dinaungi, disembunyikan dari musuh-musuh yang jahat. Dan firman Allah berkata, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, kita diminta berpegang pada perintah, pada firman Allah. Simpan pengajarannya ini dalam hati kita seperti kita jaga biji mata kita. Wow, saudara, itu Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Allah Zakaria 2, beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, Zakaria, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Bangsa Israel dikasih oleh Allah dengan dilindungi.
Allah tidak rela bangsa itu diserang habis-habisan. Hari ini kita juga umat pilihan Allah, imamat yang berkerajaan. Tuhan juga akan melindungi kita. Siapa menjamah saudara, berarti menjamah biji matanya. Kalau sudah benar adalah beloved to God. Saya berdoa hari ini, kita mengakui, Tuhan, terima kasih, aku berharga di matamu. Nah, bagian ketiga yang terakhir, ada tugas mulia, supaya tujuan Allah tercapai dalam hidup saudara. Panggilan untuk mengerjakan pekerjaan mulia, proyek yang besar dari Allah. Allah ingin kita join sama dia dengan proyek besarnya. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, kami adalah kawan sekerja Allah. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 3 ayat 9, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Saudara, proyek itu selalu bicara hal yang besar. Pertama, Allah menempatkan sebuah proyek, yaitu Taman Eden kepada Adam. Adam gagal bertanggung jawab untuk proyek Allah. Adam gagal. Kalau proyeknya Allah, berarti pemiliknya adalah Allah. Bicara proyek, saudara, kalau saudara bangun satu rumah, saudara nggak bilang saya bangun proyek rumah. Kalau saudara bangun real estate, ya itu proyek. Kalau saudara diberi tugas untuk mengerjakan proyek dari pemerintah, dari perusahaan besar, saudara, wah saya dapat proyek, saya pergi ke side project. Saudara, proyek, sebuah proyek itu ada pemiliknya. Mungkin saudara juga. Yang kedua, perlu pertanggungjawaban jawab. Karena proyek besar harus selesai waktu sekian, ada kontraknya. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengerjakan proyek harusnya orang-orang yang sudah terlatih. Dari mengerjakan hal yang kecil, proyek kecil, sampai menjadi lama-lama menjadi besar. Mengerjakan proyek perumahan 3 rumah, waktu saya dulu menjadi seorang kontraktor arsitek, kita kerja kecil-kecil, lama-lama, Tanah Harja, lama-lama proyek-proyek yang lebih besar, begitu saudara. Jadi di sini berlakulah tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab kita, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15 ayat 21. Tuhan punya proyek besar. Kalau Adam gagal, Tuhan panggil kita hari ini. Proyek besar Allah adalah proyek yang berbicara tentang kemanusiaan. Proyek yang berbicara tentang proyek kerajaan Allah, penyelamatan umat manusia. Proyek yang berkata tentang transformasi manusia yang bejat, yang bobrok, diubahkan kepada karakter Kristus. Proyek yang namanya penginjilan, proyek namanya membangun rumah-rumah Allah, pemuritan bangsa-bangsa. Proyek yang besar adalah proyek di mana kerajaan Allah akan diisi oleh orang-orang yang diundang, yang siap ke dalam perjamuan pesta kerajaan Sang Raja. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sudah, saudara. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak memberikan tugas kepada kita apa yang kita nggak sanggup. Tapi kalau kita setiap perkara kecil, kesanggupan kita 1 talenta, 2 atau 5, maka Tuhan tahu sang pemberi proyek itu. Nah, raja pulang dan kembali minta pertanggungjawab, accountability, akuntabilitas. Saudara, maka ayat 21, setelah dia berbicara satu persatu, maka yang 5 talenta dilipat gandakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini hamba yang baik dan setia. Tapi yang kedua, yang 2 talenta kembali dilipat gandakan double. Hal yang sama dikatakan, hamba setia
baik dan setia, engkau setiap perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang lebih besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi hamba yang dikatakan yang 1 talenta, takut disimpan, gak dilipat gandakan. Dikatakan ini hamba yang jahat dan malas, dan dibuang di kertak gigi dan kegelapan malam. Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita semuanya. Apakah menjadi hamba Tuhan, pendeta, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Anda pengusaha, profesi apapun, ibu rumah tangga, profesional, guru, dan sebagainya, Anda dituntut pertanggungan jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, proyek-proyeknya Tuhan. Karena kita adalah rekan sekerja Allah, Paulus katakan. Maka kita hari ini, kalau diberi Tuhan tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan kita untuk kita layani, bisakah kita pada waktu nanti dia datang, kita itu memberikan tanggung jawab kita. Saudara semua, secara hubungan, identitas kita, status kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak yang menerima dia diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil dia, apa ya Bapak? Saudara, ini nggak akan hilang selama saudara tetap mengakui dia adalah Bapamu, Tuhan. Saudara juga dalam hubungan yang intim dengan Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan keintiman, kita ini calon mempelai Kristus. Dan saya berdoa nggak akan hilang sampai kita menjadi mempelai yang dipersiapkan ya untuk ketemu dengan dia. Gereja adalah mempelai Kristus, artinya bicara tentang persiapan untuk kita bertemu dia, sang mempelai laki-laki di dalam kekudusan kemuliaan. Saudara, tapi sebagai orang-orang yang hidup hari ini dalam tugas-tugas sehari-hari, kehidupan kita ada panggilan untuk kita menjadi pekerjanya, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saudara, status kita anak Tuhan tetap. Nanti mempelai iya, tapi proses waktu itu kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Proyeknya Allah. Dan untuk itu harus ada pertanggungan jawab. Dan saya berdoa hari ini kita semua dipakai Tuhan menjadi hamba yang setia, hamba yang baik, yang ikut bertanggung jawab mengerjakan proyek Allah untuk semua orang diselamatkan. Saudara, tentunya kita perlu membawa kabar baik, amanat agung, pelayanan sosial, tolong-menolong, kebajikan, benevolence and care. Kita juga membangun rumah-rumah Tuhan. Dan saya juga sama saudara dipercayakan di gereja Bethel Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali bangunan rumah Tuhan yang rusak. Ada bangunan rumah Tuhan yang tidak layak lagi, saudara. Dan kita punya proyek ini juga. Ini proyeknya Tuhan. Untuk kembali membangun rumah-rumah gereja itu. Ukurannya nggak besar, yang penting bisa untuk 100 orang. Di berbagai provinsi, di kabupaten, kecamatan, di pelosok-pelosok Indonesia khususnya. Yang nggak besar, saudara. Ya, untuk 100 jemaat, kira-kira akan dibangunkan gereja-gereja. Mereka setia sungguh-sungguh, tapi kondisinya sangat buruk sekali. Satu bangunan gereja. Dan mereka akan bersyukur, akan nangis memuji Tuhan. Bahwa ada gereja, ada orang percaya di berbagai tempat yang lain menabur, mengulurkan tangan. Kami juga dipercaya untuk proyek pengadaan sound system dan alat musik yang sederhana di kurang lebih 100 gereja yang ada di luar Pulau Jawa yang memerlukan supaya mereka bisa memuji Tuhan dengan gitar listrik, dengan keyboard yang simple, dengan sound system yang sederhana sekali. Kira-kira 100 gereja yang akan ditolong dalam tahun ini. Saudara, hati saya tersentak. Tuhan, kita banyak diberkati. Maukah kita juga ikut dalam proyeknya Allah? Maukah kita ikut di dalam pekerjaan Allah yang besar? Karena kalau kita sudah melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan di berbagai bidang panggilan pelayanan saudara, setiap dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lain yang besar. Proyek-proyek Allah untuk kita semuanya. Haleluya. Saya simpulkan, mari kita kembali pertama kepada rancangan Allah, purpose Allah, tujuan Allah. Yang kedua, ingat bahwa kita ini precious, berharga di hadapan Allah. He loves you and He cares for you. Bahkan saudara adalah seperti biji mata Allah. Dikasih, dilindungi, disertai Tuhan. Dan yang ketiga, maukah kita melakukan pekerjaan baik? Jadi rekan Allah
untuk proyek Allah selama kita di dunia ini. Supaya pada waktu nanti, terakhir kita ketemu Dia, sabarlah hamba yang setia. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Betapa kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan katakan, Jesus, I love you. How we love you, Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Angkat suara kita, katakan, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loves me. Because He first loved me. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give thanks to you, Jesus. Kurama shana yarala makasala. Kiyarana yaramo. Kinarama shikiri yarala. Kami menyembahmu Tuhan. Kurama yarala. Hallelujah, hallelujah. Kiyarana mashini yarala. Oh, we love you, we love you, we love you. Diberkatilah anak-anak-Mu, supaya kami mengerti identitas dan status kami hari ini. Dan kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami mau mengerjakan pekerjaan-Mu, pekerjaan yang mulia, proyek-proyek Tuhan yang indah, yang mulia bagi kami. Berkat-Mu mengalir atas setiap anak-anak-Mu, yang lemah-lemah jadi kuat, yang miskin diberkati, semua yang tergeletak Tuhan angkat, dan kepada kami semua yang tidak mengerti status kami hari ini, Kau pulihkan kami. Dalam nama Yesus, kami semua berharga di mata-Mu untuk tujuan Allah tergenapi hari ini. Dalam nama Yesus, semua kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome, selamat datang yang baru bergabung bersama kami, ikut dalam ibadah-ibadah sesuai dengan jam-jam ibadah. Dan sekarang saatnya kita akan membawa persembahan syukur, kita akan membawa persepuluhan, kita tabur kembali di ladang yang subur. Dan bisa lihat account yang ada, atau cek kirimkan ke gereja. Dan saya percaya semua saudara akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, bukalah jalan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang diberkati, kami tahu semua datang daripada-Mu, dan juga kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, yang sedang mengalami hal-hal yang berat, Tuhan, tolong kami, mampukan kami bertahan di masa sukar ini. Dan kami tahu berkat-Mu mengalir atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa di surga yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Raja yang akan datang. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, menuntun, menghibur, dan mengurapi kami mulai saat ini, bahkan sampai Kristus datang kembali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati dan shalom saudara.